akan langsung dipaparkan oleh speaker kita yang luar biasa hari ini, Mas Sauki Futhaki Hanan Esa ya. Last but not least, time is yours, Mas Sauki. Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Jelas ya suara saya. Clear sekali ini, paling clear. Saya ini apa ya, diberikan kesempatan terakhir, jadi teman-teman ini saya rasa harus masih semangat ya, tidak Harus. ngantuk ya. Ya, saya izin share screen dulu ya, Pak ya. Siap, silakan Mas Sauki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sauki Futhaki Hanan. Dalam seminar kali ini saya diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan atau lebih tepatnya berdiskusi dengan teman-teman sekalian tentang kreatif dari rumah dan produktif dari rumah di masa pandemi. Di mana saya memfokuskan bagaimana kita membuat konten-konten positif di ruang digital selama kita di masa pandemi ini. Nah, karena banyak sekali jenis-jenis konten yang bermanfaat dan juga konten-konten negatif yang tidak bermanfaat yang banyak sekali bertebaran di ruang digital kita. Nah, kemudian langsung saja kita mulai dengan peta penggunaan digital di Indonesia gitu ya. Menurut laporan hasil dari WR Sosial pada bulan Januari 2021, penduduk Indonesia ini sudah mencapai 275 juta penduduk ya. Dengan 57%-nya adalah masyarakat urban. Dan kemudian di mana pengguna smartphone di Indonesia ini sudah mencapai 345 juta penduduk. Atau kalau disederhanakan dari 275 juta penduduk ini sudah masyarakat Indonesia setiap orang atau satu orang bisa memiliki 1 hingga 2 perangkat mobile ini. Kemudian data pengguna internet atau data masyarakat digital yang sudah terhubung dengan koneksi internet menurut laporan ini sudah mencapai 73% ya, atau sebanyak 202 juta penduduk yang sudah terhubung dengan koneksi internet. Dan kemudian yang aktif menggunakan media sosial atau bermedia sosial gitu ya, sudah mencapai 61% dari penduduk Indonesia, yaitu menurut laporan ini sudah mencapai 170 juta penduduk yang sudah terhubung dengan media sosial atau bermedia sosial. Nah, dari data-data ini apa maknanya atau apa artinya? Ini sesungguhnya dapat dimaknai atau dapat diartikan teman-teman semua bahwa pengguna internet di Indonesia atau pengguna digital di Indonesia ini sudah luar biasa banyak ya teman-teman sekalian. Di mana kita sebentar lagi ini akan masuk pada era 5.0 ya, atau era super smart society, di mana nantinya kita ini atau masyarakat Indonesia ini dituntut untuk lebih cepat mengambil solusi dalam kebutuhan sehari-harinya, terutama dalam dunia digital dan dunia teknologi ini. Nah, seminar-seminar seperti yang kita ikuti pada siang hari ini begitu sangat penting sekali ya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama khususnya saya pribadi, untuk menghadapi era 5.0 ini. Tetapi kemudian pertanyaannya, hasil dari penelitian ini adalah sudah seberapa cakap kita menggunakan media digital atau menggunakan media sosial, atau sudah seberapa cakap kita memilah konten-konten positif di ruang digital kita. Nah, ketika kita membicarakan konten-konten di ruang digital ya, begitu banyak sekali ruang digital yang bisa kita isi ya teman-teman semua dan para peserta webinar sekalian, bahwa ruang digital ini memiliki potensi yang luar biasa luasnya, yang mana nantinya kita bisa isi dengan konten-konten positif di ruang digital. Yang pertama ada ruang digital di YouTube ya. Media sosial YouTube ini adalah sebuah situs web video sharing yang paling populer bagi kalangan masyarakat Indonesia, di mana para penggunanya ini dapat membuat, juga dapat berbagi klip suatu video seperti itu. Nah, media sosial YouTube ini sekarang ini menjadi tren ya, bagi banyak sekali konten-konten kreator yang membuat vlog kehidupan sehari-harinya, atau bagi teman-teman perempuan atau ibu-ibu sekalian di sini yang memiliki hobi memasak, katakanlah bisa menyalurkan hobinya, mengekspresikan hobinya dalam bentuk video, kemudian menguploadnya ke media sosial YouTube ya. Dimana selain sebagai media komunikasi dan media informasi, YouTube ini nantinya bisa kita dapatkan keuntungan dari YouTube itu. Kalau syarat monetisasinya sudah terpenuhi, yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nanti kita bisa mendapatkan dolar dari situ ya, dicairkan melalui Google AdSense, kemudian dicairkan ke rekening kita masing-masing. Nah, media sosial yang kedua ada Twitter ya teman-teman sekalian. Twitter ini merupakan media sosial yang
membatasi penggunanya seperti itu, membuat status atau membuat sebuah tweet pada awalnya hanya 140 karakter saja. Namun sejak tahun 2017, Twitter itu membatasi penggunanya membuat status atau membuat tweet itu dengan lebih panjang, yaitu dengan 280 karakter. Seperti itu. Media sosial Twitter ini sangat populer ya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama bagi generasi Z atau generasi milenial. Karena apa? Lonjakan popularitas Twitter ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, atau dalam istilah Twitter itu peristiwa-peristiwa yang lagi trending ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, media sosial Twitter ini biasanya digunakan banyak sekali berbagai aktivitas bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Bisa juga digunakan sebagai sarana kritik atas suatu kebijakan publik atau pemerintah begitu ya, kita nge-tweet seperti itu. Kemudian bisa digunakan sebagai alat kampanye kalau masuk, biasanya politikus-politikus ini banyak bermain Twitter dan menggunakan Twitter ini sebagai alat kampanye politik dikala pemilihan umum ini tiba, seperti itu. Selain sebagai sarana pembelajaran juga, Twitter ini bisa digunakan sebagai media komunikasi ya teman-teman semua. Kemudian ruang digital yang selanjutnya ada Facebook. Nah, Facebook ini pada dasarnya memiliki kesamaan ya dengan Twitter dan juga memiliki perbedaan. Kesamaannya itu sama-sama menghubungkan pengguna yang satu dengan pengguna yang lainnya. Sedangkan perbedaannya, kalau di Twitter itu membatasi penggunanya membuat tweet atau membuat sebuah status itu dengan 280 karakter saja, itu di Facebook lebih panjang kita membuat status. Itu sampai 400 karakter atau 400 kata bahkan lebih. Nah, media sosial Facebook ini biasanya digunakan oleh kalangan orang-orang dewasa ya, terutama bagi bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian peserta webinar, itu biasanya masih menggunakan media sosial Facebook. Sedangkan generasi milenial atau anak-anak muda itu cenderung lebih menggunakan Instagram, TikTok, YouTube, yang mana lebih banyak menampilkan visual seperti itu. Kemudian selanjutnya ada media sosial Instagram ya. Media sosial Instagram ini merupakan salah satu platform yang digunakan oleh sebagai kalangan milenial di dunia, terutama di Indonesia, di mana Instagram ini bisa kita gunakan untuk berbagi sebuah foto maupun sebuah video. Nah, Instagram ini juga biasanya selain digunakan untuk individu maupun perorangan, itu digunakan sebagai sebuah kelompok maupun golongan ya. Katakanlah kelompok futsal, kelompok racing, itu biasanya punya akun-akun Instagram yang mana untuk menunjukkan eksistensinya ya di ruang digital. Nah, Instagram ini nantinya bisa kita isi ya teman-teman dengan memposting sesuatu hal-hal yang positif, dan bahkan kalau kita memiliki ribuan followers seperti Mbak KOL tadi, mungkin followersnya sudah ribuan, itu kita bisa mendapatkan keuntungan dari Instagram ini, bisa dari endorse, dari paid promote dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada media sosial TikTok ya. Saya lebih cepatkan karena waktunya sudah hampir mepet ya. TikTok ini pada awalnya sebuah media sosial yang sangat ekspresif sekali ya. Di mana TikTok ini awal kemunculannya di tahun 2016 lalu. Pada awal munculnya TikTok ini di Indonesia nih banyak sekali mendapatkan kecaman di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena pada awal kemunculannya TikTok ini banyak didominasi oleh konten-konten yang bisa dikatakan negatif atau kurang mengedukasi seperti itu, seperti konten-konten joget-joget yang tidak memiliki unsur edukasi itu pada awalnya. Namun TikTok yang dulu dan TikTok yang sekarang ini sudah jauh ya, banyak berbeda. Karena sudah banyak konten-konten positif di TikTok ini, seperti sebagai alat membuat konten video singkat, sebagai sarana pembelajaran, sebagai sarana mengumpulkan tugas bagi teman-teman mahasiswa kepada dosennya, dan banyak sekali mahasiswa baru menggunakan media sosial TikTok ini sebagai perkenalan ya dalam di TikTok itu tersebut. Kemudian selanjutnya setelah TikTok ada blog. Nah, bagi mereka yang memiliki hobi menulis atau hobi dalam membuat gagasan dalam bentuk tulisan, opini maupun komentar-komentar secara total atau secara lebih panjang ya. Karena sebelumnya Twitter dan Facebook ini sudah dijelaskan dibatasi oleh beberapa karakter saja. Nah, blog ini memang suatu platform yang media sosial yang bisa kita isi dengan konten-konten dalam menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan, seperti itu. Nah, kemudian ada website. Selanjutnya kalau kita lebih serius lagi dalam bisa kita membuat suatu website. Mungkin kita tidak bisa membuatnya sendiri ya, karena terlalu sulit, terlalu rumit, harus kita beli domain dan lain-lain. Namun kita bisa menggunakan jasa pembuatan website itu sendiri, kemudian kita bisa
menuliskan konten-konten positif di website tersebut. Nah, kemudian media ruang digital yang terakhir ada podcast. Nih, podcast ini memang menjadi penting sekali ya sekarang ini. Kenapa? Karena banyak sekali generasi Z atau anak-anak milenial ini, terutama saya pribadi, sangat menyukai podcast, mendengarkan podcast dan lebih itu. Dan selanjutnya, Kalau Mas Sauki, ya, Mas halo. Sauki, mohon maaf sepertinya suaranya putus-putus, mungkin videonya bisa di off saja ya Mas Sauki Oke, biar oke, aku siap. diri Memang sendiri aja. ini pakai hotspot ya. Wifi-nya lagi gangguan Oh, di sini. Oke, oke, bentar, Pak ya. Oke, jelas ya? nah ya, sambil berjalan aja ya Mas. Oke, siap-siap. Nah, kemudian kita ini jangan sampai kemudian menjadi bagian dari persoalan di ruang digital ya teman-teman semua, atau menjadi bagian dari konten-konten negatif di ruang digital. Misalnya seperti yang dijelaskan Bapak tadi sebelumnya, ini yaitu konten negatif hoax ya. Saya contohkan di sini kasus yang sempat menghebohkan pada tahun 2018 lalu ya, atau menjelang Pilpres tahun 2019 lalu, di mana kala itu Ibu Ratna Sarumpait itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita hoax atau berita bohong, di mana waktu itu dirinya ini merasa mengalami penganiayaan. Akan tetapi setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, Ibu Ratna Sarumpait ini wajahnya lebam atau itu bukan hasil dari penganiayaan, melainkan hasil dari operasi sedot lemak di wajahnya. Nah, akibat perbuatan Ibu Ratna Sarumpait ini, dirinya dijerat dengan pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, atau kita lebih familiar dengan Undang-Undang ITE. Nah, kemudian konten negatif lainnya ada hate speech atau ujaran kebencian ya. Nah, ujaran kebencian ini merupakan suatu komunikasi biasanya yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok, biasanya dalam bentuk provokasi, juga dalam bentuk hasutan atau hinaan kepada individu atau suatu kelompok-kelompok lainnya. Ujaran kebencian ini biasanya menyangkut aspek ras, aspek suku, aspek keagamaan, dan lain-lain. Dalam hal ini saya contohkan kasus yang baru-baru ini viral ya, kasus menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu kasus yang menimpa Bapak Muhammad KC ini, seorang pemilik akun YouTube yang santer diperbincangkan usai mengunggah video di kanal YouTube pribadinya, yaitu di dalam kontennya melakukan penistaan agama dalam hal ini melakukan penistaan agama dalam Islam. Kemudian konten negatif lainnya ada bullying atau bisa dikatakan dengan cyberbullying atau lebih sederhananya dengan perundungan di ruang digital begitulah. Nah, cyberbullying ini biasanya merupakan perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok maupun individu yang menggunakan media elektronik tentunya yang bertujuan untuk menakuti, juga membuat marah atau tujuannya untuk mempermalukan mereka yang menjadi sasaran bullying itu tadi. Contohnya, mengirim pesan ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, melalui WA, melalui LAN, kemudian menuliskan kata-kata yang menyakitkan di kolom komentar Instagram, atau memposting sesuatu yang memalukan atau sifatnya menyakitkan bagi si korban sasaran bullying. Kemudian konten negatif lainnya ada pencemaran nama baik ya. Pencemaran nama baik ini kalau di ranah hukum masuk dalam pasal 310 sampai 321 KUHP atau yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, menurut KUHP pencemaran nama baik ini tindakan yang menyerang suatu kehormatan atau nama baik seseorang ya, dengan menuduhkan sesuatu hal di muka umum atau di ruang publik. Nah, contohnya dalam kasus ini, kasus yang menimpa Dhani Ahmad Prasetyo ya, atau yang dikenal kita dengan Mas Ahmad Dhani, di mana dirinya divonis 1 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik lewat ujaran kata-kata kebencian, yaitu menggunakan kata-kata idiot waktu itu, di mana dirinya divonis di Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian konten negatif lainnya adalah konten pornografi. Konten-konten pornografi ini seringkali hadir ya di ruang digital dan sangat membahayakan sekali di tengah-tengah kita. Dan masalah pornografi ini saya rasa harusnya mendapatkan perhatian yang lebih, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua sekalian ya. Contohnya di sini kasus yang menjerat Ariel Peter Pan waktu itu ya, di mana dirinya terbukti bersalah secara hukum melakukan tindakan penyebaran serta membuat konten-konten pornografi. Nah, tentunya sangat berbahaya sekali ya teman-teman semua. Nah, kemudian konten negatif selanjutnya ada penipuan online. Nah, pelaku penipuan online ini banyak sekali memiliki cara dalam melancarkan aksinya ya teman-teman sekalian. Atau banyak sekali modus yang digunakan, misalnya berupa phishing atau pencurian data pribadi. Kemudian juga ada modus spamming atau penyadapan dengan modus mengarahkan korban itu ke situs web palsu. Dan masih banyak modus-modus lain yang digunakan oleh oknum-oknum penipuan online ini. Nah, selanjutnya
Nah, kemudian dalam menjaga ruang digital kita ini supaya tetap produktif, positif seperti itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi itu melakukan 3 pendekatan ya untuk menjaga ruang digital tadi dari konten-konten negatif tadi, yaitu pendekatan pertama di level hulu atau upstream gitu ya, yang kedua di level tengah, middle stream, dan yang ketiga di level hilir atau downstream. Nah, apa yang dimaksud dengan level-level ini? Yang pertama di level hulu ya teman-teman sekalian. Di level ini maksudnya adalah pemerintah melakukan upaya penyadaran dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menggunakan dunia digital itu secara cerdas, aman, bertanggung jawab, dan juga secara produktif. Contohnya seperti kegiatan atau seminar yang sekarang kita ikuti ini teman-teman sekalian. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di awal, acara ini dilakukan secara masif ya di berbagai kota dan berbagai kabupaten di Indonesia, yang mana tujuannya tadi yaitu supaya untuk melakukan penyadaran dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat tadi bisa menggunakan ruang digital secara cerdas, secara aman, bertanggung jawab, dan juga secara produktif. Nah, kemudian ada di level tengah atau middle stream. Maksudnya di sini adalah ini merupakan pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui Kominfo dalam melakukan penanganan konten berupa pemblokiran atau penghapusan sehingga konten-konten negatif yang disebutkan tadi tidak dapat diakses oleh masyarakat luas. Ini merupakan data bahwasannya Kementerian Kominfo telah melakukan takedown sebanyak 2.859 konten pelanggaran kekayaan intelektual pada tahun 2020 dan 360 konten di awal tahun 2021. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir lebih dari 90% situs porno. Ini hampir mencapai 100%. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak 100%? Karena pada dasarnya oknum-oknum yang menyebarkan video pornografi ini banyak sekali memiliki cara atau akal dalam menyiasati di ruang digital ini. Sehingga upaya pemerintah dalam memblokir lebih dari 90% situs pornografi ini patut kita apresiasi ya teman-teman sekalian. Dan kemudian di level hilir atau downstream begitu ya. Ini merupakan upaya pemerintah dalam penegakan terhadap konten-konten negatif tadi. Contohnya yang menimpa tentang konten pencemaran nama baik yang menimpa kasus Ahmad Dhani ini, dan juga konten negatif pornografi yang menimpa Ariel Peter Pan ya waktu itu. Nah, selanjutnya jenis-jenis konten positif, yaitu apa saja kemudian yang kita anggap termasuk dalam jenis-jenis konten positif ini. Yang pertama adalah jenis konten yang inspiratif. Misalnya teman-teman semua memiliki pengalaman atau cerita yang bisa dibagi di ruang digital, itu saya pikir lebih baik karena hal tersebut dapat menginspirasi orang lain, sehingga apa yang bisa kita tulis atau apa yang kita buat itu bisa menggugah secara emosional orang-orang yang menyimak kita, orang-orang yang mendengar kita. Nah, ini merupakan salah satu jenis konten positif yang bisa menjadi rujukan. Yang kedua adalah konten edukatif. Nah, di dalam membuat suatu konten itu tentunya tidak hanya sekedar membuat konten belaka ya, karena di dalam suatu konten tersebut harus ada unsur edukasi sehingga kemudian bisa mengedukasi para penonton atau para pendengarnya. Kemudian ada jenis konten yang informatif ya teman-teman sekalian. Konten informatif ini memiliki nuansa informasi yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini cocok bagi mereka yang membutuhkan suatu informasi yang baru. Maka ini cocok untuk ditonton, untuk didengarkan, supaya tadi ketika kita tidak tahu sebelumnya menjadi tahu. Nah, yang terakhir ada jenis konten yang menghibur. Begitu banyak sekali ya di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini berselancar di ruang digital ini mencari suatu hiburan atau sebuah hiburan. Ini juga penting ya bagi mereka yang sudah lelah mungkin dengan kehidupan hariannya atau pekerjaannya atau permasalahan hidup sehari-harinya. Nah, kemudian jenis konten yang positif ini muncul atau hadir sebagai obat dari kelelahan atau kejenuhan hidup mereka tadi. Kemudian selanjutnya ada konten viral ya. Nah, konten positif maupun konten negatif ini sama-sama memiliki potensi viral ya teman-teman sekalian. Bahkan tapi pertanyaannya, apakah tujuannya hanya sekedar ingin viral? Kalau hanya sekedar ingin viral, tentu konten negatif itu lebih berpeluang untuk menjadi konten yang viral ya teman-teman sekalian. Misalnya seperti konten bagi-bagi sembako waktu itu yang Ferdinand itu ternyata isinya tumpukan sampah dan lain-lain. Nah, di mana konten-konten negatif seperti tadi itu tidak memiliki unsur tadi, yaitu unsur informasi, unsur edukasi, inspirasi dan lain-lain. Nah, ini contohnya merupakan salah satu konten
positif ya teman-teman sekalian yang terjadi di gelaran ajang Euro 2020 ini. Para teman-teman yang suka sepak bola mungkin tahu di mana ketika itu mega bintang timnas Portugal Cristiano Ronaldo tentunya menjadi viral karena menggeser salah satu merek minuman bersoda ya, dan menganjurkan para audiens atau orang-orang lain untuk lebih banyak meminum air mineral daripada air minuman bersoda tersebut. Nah, jadi sebetulnya tidak hanya sekedar viral, tetapi suatu konten itu harus bermanfaat untuk orang lain ya teman-teman. Dalam hal ini untuk para penonton dan para pendengar konten-konten kita, seperti itu. Selanjutnya, apa rumusnya supaya kita dapat membuat konten yang positif dan produktif terutama di masa pandemi ini ya teman-teman sekalian? Nah, memang orang-orang kreatif maupun orang-orang inovatif itu tidak langsung atau langsung mahir ya, tidak langsung bisa. Mereka melalui berbagai proses yang sangat-sangat panjang. Jadi bagi kita-kita ini yang ingin membuat konten di masa pandemi ini, terutama konten-konten positif ini bisa dilatih secara berjenjang dan bertahap ya teman-teman sekalian. Nah, rumus yang sering dipakai dalam membuat suatu konten ini adalah rumus ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Artinya kita itu di awal harus mengamati terlebih dahulu orang-orang yang sudah berhasil membuat konten-konten positif di ruang digital. Kemudian setelah kita amati, kita tiru apa yang mereka lakukan. Contohnya kalau di konten YouTube itu ya, karena saya membuat konten di YouTube, bagaimana kita meniru orang-orang menggunakan SEO atau menggunakan algoritma YouTube supaya video kita nantinya itu muncul di kata kunci pencarian di YouTube, mesin pencarian YouTube. Nah, seperti itu. Nah, kemudian modifikasi. Kalau sudah masuk dalam modifikasi ini, kita tidak meniru secara total ya teman-teman sekalian, melainkan ada suatu hal yang baru di dalam konten kita. Misalnya kalau di YouTube itu setelah kita amati dan kita tiru teman-teman sekalian, kita harus memodifikasinya terlebih dahulu. Misalnya dari segi pengisian suara, dari segi thumbnail, dari segi editing video dan lain-lain. Karena kalau kita tidak melakukan yang namanya modifikasi, itu sama saja kita menjiplak ya, dan meniru konten orang lain, dan itu pasti di take down oleh dalam hal ini pihak-pihak YouTube ya. Kemudian yang terakhir ini merupakan tips membuat konten positif agar viral ya teman-teman, terutama di masa pandemi kali ini. Yang pertama ini saya sarankan mulai dari diri sendiri ya, mulai dari hobi, dari passion kita. Karena kenapa? Kalau kita memulai dari hobi dan passion kita, kita itu dalam membuat suatu konten yang positif, kita itu tidak terbebani dalam mengerjakan suatu konten tersebut. Contohnya saya suka bola semenjak kecil, saya sering bolos ngaji ya waktu kecil untuk main PS dan lain-lain. Nah, saya salurkan pengetahuan saya tentang sedunia sepak bola itu dalam membentuk suatu konten di dunia YouTube. Nah, itu saya rasa memulai dari diri sendiri, memulai dari hobi, dari passion itu sangat penting sekali di awal dalam membuat konten-konten positif di ruang digital. Nah, yang kedua, buat konten kreatif dan buat konten yang inovatif. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang penting ya, bagaimana kita mengkreasikan konten kita dan menginovasikan konten kita agar tidak kaku nantinya atau ada perkembangan di setiap konten-konten berikutnya. Yang selanjutnya ada content of the box. Ini merupakan mungkin ketika kita membuat konten mungkin banyak yang meremehkan atau teman kita banyak yang meremehkan kita membuat konten positif, gak mungkin viral, gak mungkin banyak ada yang nonton. Lah kita buktikan dengan kreasi kita, dengan inovasi kita itu bagaimana nanti membungkam keraguan-keraguan tersebut. Yang kemudian ada selalu dapat diakses. Nah, kalau di YouTube itu kan atau di Instagram ketika kita ngepost, kalau di YouTube kita ngupload suatu postingan di Instagram atau video di suatu YouTube, itu tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa bisa diakses atau tidak. Atau ketika kita mengupload di media jejaring YouTube, itu video kita dipublishkan atau diprivatkan. Nah, ini tentunya harus kita dipublishkan. Karena apa? Karena harus bisa selalu dapat diakses. Bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, teman-teman. Bisa diakses juga bagi kalangan luar Indonesia. Yang kemudian bangkitkan emosi. Ini tips membuat konten positif, kemudian ada bangkitkan emosi. Nah, ini saya rasa membangkitkan emosi, ada hubungan emosional secara antara pembuat konten dengan pendengar konten. Ini suatu hal yang penting. Karena apa? Karena kalau ketika ada suatu ikatan emosional antara pembuat postingan di Instagram atau konten di YouTube katakanlah, itu orang-orang akan loyal menonton konten-konten kita, melihat postingan-postingan kita di TikTok atau di Instagram baik maupun di YouTube itu tadi. Yang kemudian berikan referensi yang bisa dipercaya. Ini suatu hal yang saya rasa sangat penting juga ya. Karena ketika kita membahas suatu kasus atau membahas suatu berita, itu harus kita mencantumkan referensi atau sumber berita itu di mana. Kita harus dicantumkan karena sehingga penonton atau pendengar kita itu dapat mempercayai kita ya kan, tidak membuat hoax belaka.
Dan kemudian ada gambar menarik dan bercerita. Ini gambar yang menarik ini adalah gambar yang bisa dikatakan tidak pecah ya kalau di TikTok atau di YouTube itu gambarnya jelas, HD, tidak buram dan bercerita. Ini storytelling ini penting sekali dalam membuat alur-alur konten di baik di YouTube maupun di TikTok ya. Kemudian ada perlu konsistensi dan kontinuitas. Nah, konsistensi ini begitu sangat penting sekali, terutama saya contohkan kalau di dunia YouTube ya. Ini konsistensi ini penting sekali karena pada awalnya mungkin kita berpikir mungkin ketika kita pertama kali ngupload di YouTube itu mungkin 10 view atau yang nonton tuh 20 orang, 30 orang lalu kita ngedon lah itu harus kita hindari. Kita harus konsisten dan terus menerus membuat konten. Karena apa? Karena di YouTube itu algoritma YouTube itu ya, saya bicara algoritma YouTube menghargai sekali pada kreator-kreator yang memiliki konsistensi dan apa ya? Istiqomah begitulah dalam membuat kontennya. Yang kemudian lakukan pengaturan waktu yang tepat. Nah, ini pengaturan waktu yang tepat ini juga penting sekali dalam membuat konten positif di masa-masa pandemi ini. Karena apa? Biar supaya tidak membentrok dengan kegiatan-kegiatan kita lainnya. Ini juga bisa diartikan dengan pengaturan waktu ini, yaitu jam berapa kita ngeposting di Instagram, katakanlah ngeposting di TikTok, ngupload di YouTube, itu apakah di jam saat orang sedang santai atau di jam orang ketika tidur lah, itu penting sekali. Karena ketika kita mengupload jam 2 dini hari, katakanlah, itu sedikit yang nonton ya. Beda ceritanya kalau konten yang disasar adalah konten luar negeri, penonton luar negeri. Tentunya kita harus memastikan jam berapa di sana dan jam berapa di sini. Dan yang kemudian adalah buat konten yang interaktif. Ini merupakan penting sekali dengan salah satu caranya membalas komen-komen, terus kalau di influencer selebgram itu biasanya mengadakan giveaway agar supaya interaksi di dalam konten positif itu tetap terjalin ya, tetap terjadi. Dan kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, ini evaluasi ini penting sekali di akhir karena apa? Karena meskipun video kita menjadi konten positif yang viral di masa pandemi ini, kita tetap harus melakukan evaluasi. Mungkin dari segi copywritingnya, dari segi kalau di YouTube tuh dari segi thumbnailnya, kalau kata Bapak tadi itu mungkin mengandung clickbait dan lain-lain. Itu harus kita evaluasi dan harus kita perbaiki bersama teman-teman sekalian ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sauki, sebelumnya terima kasih banget begitu, ini materi yang sangat jitu begitu ya. Artinya kan Mas Sauki sendiri sudah mengalaminya dan saya yakin bahwa apa yang sudah disampaikan ini berdasarkan pengalaman begitu ya. Tadi sudah ada tips and trick, sudah lebih dari 10 ya tadi ya, ada tips and trick yang bisa kita gunakan dan kita implementasikan tentunya. Mungkin tadi di awal sekali ada teman-teman salah satu audiens yang bertanya gimana sih caranya membuat konten positif. Nah, tadi ada Mas Sauki ya, materinya tentunya mengandung informatif, edukasi, inovatif begitu ya teman-teman. Nah, mungkin itulah konten-konten positif begitu ya. Mungkin kalau teman-teman sayangnya di sini kita mungkin terbatas oleh waktu. Mungkin teman-teman semua yang ingin belajar mengenai konten kreator mungkin nanti bisa menghubungi langsung Mas Sauki ya, Ya, boleh ya? bisa. Bisa ya, kayak nanti ada online kelas gratis begitu ya. Oke, Mas Sauki mungkin nanti boleh nama IG-nya atau apa yang bisa kita hubungi Mas Sauki gitu. Oke. Nanti bisa cantumkan di kolom chat ya. Nah, begitu ya. Oke, baik. Sebelumnya Mas Sauki tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mas Sauki juga Pak Arifin. Untuk itu langsung saja kita masuk ke Q&A time.